Perkenalkan, nama saya Andi Alfia Ruslan sebagai pemateri pertama. Saya Nurmilda selaku pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Sintawati, saya pemateri ketiga. Saya Dinda Indianti selaku pemateri keempat. Sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengordinasi seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernapas, serta semua aktivitas mental termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Ini juga membantu Anda mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Sistem saraf pada manusia terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik seperti mata, telinga, dan organ lainnya, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ tersebut dengan seluruh tubuh. Sistem ini bekerja dengan mengambil informasi melalui bagian tubuh atau indera tertentu, memproses informasi tersebut, serta memicu reaksi seperti membuat otot Anda bergerak, merasakan sakit, atau bernapas. Dalam menjalankan kerjanya tersebut, sistem saraf terbagi menjadi dua struktur atau susunan, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otot dan sumsum tulang belakang. Terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan saraf tepi terdiri dari saraf yang menghubungkan saraf pusat ke seluruh tubuh Anda. Adapun saraf tepi terbagi ke dalam dua susunan besar, yaitu saraf somatik dan otonom. Anatomi bagian sistem saraf. Secara garis besar, terdapat 3 bagian pada sistem saraf pusat manusia. Ketiga bagian itu adalah, yang pertama ada otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Seperti yang disebutkan di atas, organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak adalah markas besarnya. Otak terbagi ke dalam beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Secara umum, bagian otak terdiri dari otak besar, otak kecil, bagian batang otak, serta bagian otak lainnya. Bagian-bagian ini dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak dan dikelilingi oleh cairan cerebrospinal untuk menghindari terjadinya cedera otak. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Sama dengan otak, sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Saraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otak untuk bergerak. Selain itu, sumsum tulang belakang juga menerima masukan sensorik dari tubuh, memprosesnya, dan mengirimkan informasi tersebut ke otak. Ketiga, sel saraf atau neuron. Bagian yang tak kalah penting dari anatomi sistem saraf adalah sel saraf itu sendiri atau disebut neuron. Fungsi sel saraf atau neuron adalah menghantarkan impuls saraf. Berdasarkan fungsinya, neuron terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama neuron sensorik yang berfungsi untuk membawa pesan ke saraf pusat. Yang kedua yaitu neuron motorik yang berfungsi untuk membawa pesan dari saraf pusat. Yang ketiga yaitu interneuron berfungsi untuk menghantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat. Setiap neuron atau sel saraf tersebut terdiri dari 3 bagian atau struktur dasar. Anatomi neuron tersebut yaitu yang pertama badan sel yang memiliki inti, yang kedua yaitu dendrit yang berbentuk seperti cabang dan berfungsi menerima stimulus dan membawa impuls ke dalam sel. Akson umumnya dikelilingi oleh mielin, yaitu lapisan padat berlemak yang melindungi saraf dan membantu pesan untuk keluar. Pada saraf tepi, mielin ini diproduksi oleh sel Schwann. Sel-sel saraf ini dapat ditemukan di seluruh tubuh dan berkomunikasi satu sama lain untuk menghasilkan respon dan tindakan fisik. Dilansir dari National Institute of Health, diperkirakan terdapat sekitar 100 miliar neuron di otak. Sel saraf
ini termasuk dengan 12 pasang saraf kranial, 31 pasang saraf tulang belakang, dan di bagian lainnya. Fungsi sistem saraf. Secara umum, sistem saraf pada manusia memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut yaitu yang pertama, fungsi sensorik, mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh. Yang kedua itu mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga itu fungsi integrasi, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang. Yang keempat itu fungsi motorik, mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat. Yang kelima itu masing-masing struktur sistem saraf, yaitu saraf pusat dan tepi, menjalankan fungsi yang berbeda. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang memiliki fungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh, kemudian mengontrol dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Informasi atau rangsangan ini termaksud yang berkaitan dengan gerakan seperti bicara atau berjalan, atau gerakan tak sadar seperti berkedip dan bernapas. Ini juga termaksud bentuk informasi lainnya seperti pikiran, persepsi, dan emosi manusia. Yang kedua yaitu sistem saraf tepi. Secara garis besar, fungsi saraf tepi adalah menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh. Saraf ini meluas dari saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan dari dan ke otak. Masing-masing susunan saraf tepi yaitu somatik dan otonom memiliki fungsi yang berbeda. Berikut adalah penjelasannya mengenai fungsi dan bagian-bagian sistem saraf tepi. Sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik bekerja dengan mengontrol semua hal yang Anda sadari dan secara sadar memengaruhi respon tubuh, seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Fungsi saraf ini menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ indera, atau otot ke sistem saraf pusat. Selain itu, saraf somatik juga membawa respon keluar dari otak untuk menghasilkan respon berupa gerakan. Sebagai contoh, saat menyentuh termos panas, saraf sensorik membawa informasi ke otak bahwa ini adalah sensasi panas. Setelah itu, saraf motorik membawa informasi dari otak ke tangan untuk segera menghindar dengan menggerakkan, melepas, atau menarik tangan dari termos panas tersebut. Keseluruhan proses ini terjadi kurang lebih dalam waktu 1 detik. Sistem saraf otonom. Sebaiknya sistem saraf otonom mengontrol aktivitas yang Anda lakukan tak sadar atau tanpa perlu memikirkannya. Sistem ini terus-menerus aktif untuk mengatur berbagai aktivitas seperti bernafas, detak jantung, dan proses metabolisme tubuh. Ada 2 bagian dari saraf ini. 1. Sistem simpatik. Sistem ini mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri Anda. Sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman di lingkungan. Misalnya, ketika Anda sedang cemas atau takut, saraf simpatik akan memicu respon dengan mempercepat detak jantung, meningkatkan laju pernapasan, meningkatkan aliran darah ke otot, meningkatkan kelenjar produksi keringat, dan melebarkan pupil mata. Ini dapat membuat tubuh merespon dengan cepat dalam situasi gawat darurat. 2. Sistem parasimpatik. Sistem ini gunanya menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri Anda. Setelah ancaman berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat pernapasan, mengurangi aliran darah ke otot, dan menyempitkan pupil mata.
Ini memungkinkan kita untuk mengembalikan tubuh ke kondisi normal. Penyakit sistem saraf. Berbagai penyakit atau gangguan saraf. Ada beberapa gangguan atau penyakit yang mungkin terjadi hingga mengganggu fungsi vital dari sistem saraf pada manusia. Berikut adalah macam-macam penyakit saraf tersebut. 1. Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyakit yang menyerang sel-sel otak dan neurotransmitter atau bahan kimia yang membawa pesan di antara sel-sel otak. Penyakit ini memengaruhi fungsi otak, memengaruhi ingatan Anda dan cara Anda berperilaku. 2. Parkinson. Penyakit Parkinson adalah gangguan yang terjadi ketika sel-sel saraf tidak menghasilkan cukup dopamin, yaitu bahan kimia yang sangat penting untuk kelancaran kontrol otot dan gerakan. 3. Multiple sclerosis. Multiple sclerosis adalah penyakit kronis yang memengaruhi saraf pusat. Kondisi ini ditandai dengan adanya kerusakan pada selubung pelindung atau myelin yang mengelilingi serabut saraf di otak dan sumsum tulang belakang. 4. Bell's palsy. Bell's palsy adalah kondisi lemah atau lumpuh tiba-tiba pada satu sisi wajah. Ini disebabkan karena adanya saraf di wajah Anda yang meradang. Biasanya, kondisi ini hanya sementara dan bisa pulih dalam jangka waktu tertentu. 5. Epilepsi. Epilepsi adalah kondisi yang ditandai dengan kejang yang berulang atau kambuh. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya gangguan aktivitas listrik di otak. 6. Meningitis. Meningitis merupakan salah satu penyakit infeksi saraf yang menyebabkan selaput di sekitar otak dan sumsum tulang belakang atau meninges mengalami radang. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh virus atau bakteri. 7. Encephalitis. Encephalitis merupakan penyakit infeksi yang ditandai dengan munculnya peradangan pada jaringan otak. Sama seperti meningitis, penyakit ini juga disebabkan oleh infeksi virus. 8. Tumor otak. Tumor otak adalah gumpalan sel abnormal yang tumbuh di otak. Gumpalan ini bisa jinak tetapi bisa juga ganas atau kanker otak. Kondisi ini bisa merusak otak Anda dan tidak dapat menjalankan fungsi normalnya. 9. Cedera otak dan tulang belakang. Cedera otak adalah cedera terkait otak yang memengaruhi seseorang secara fisik, emosional, dan sikap. Ada dua bentuk cedera yang mungkin terjadi, yaitu cedera traumatik dan non-traumatik. Adapun stroke yang merupakan salah satu bentuk cedera non-traumatik yang mungkin terjadi. Serupa dengan cedera otak, cedera tulang belakang adalah kerusakan pada sumsum belakang hingga menyebabkan hilangnya fungsi, perasaan, dan mobilitas tubuh. Cedera ini paling sering disebabkan oleh trauma. Ciri-ciri atau gejala penyakit saraf, yaitu kerusakan saraf akibat gangguan atau penyakit tertentu menyebabkan bekas luka atau lesi di sistem saraf Anda. Ini berarti neuron Anda sudah tidak dapat lagi mengirim sinyal ke seluruh tubuh Anda dengan benar. Adapun kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gejala atau ciri-ciri, yaitu yang pertama sakit kepala, penglihatan buram, serta kelelahan. Yang kedua, mati rasa atau kesemutan, bagian tubuh tertentu bergetar atau tremor. Yang ketiga, hilang ingatan, kehilangan koordinasi tubuh. Yang keempat, hilang kekuatan atau melemahnya otot atau atrofi otot. Dan yang terakhir adalah masalah emosional, yakni perubahan perilaku, kejang, dan cadel.